Saudara, IHSG berkurang 20 poin mengikuti pelemahan bursa-bursa regional. Defisit perdagangan China menimbulkan kekhawatiran pelaku pasar Asia. Sementara nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dibuka melemah di posisi 11.450 rupiah per dolar Amerika Serikat dibandingkan posisi pada penutupan perdagangan akhir pekan lalu 11.435 rupiah per dolar Amerika Serikat. Dan untuk membahas penurunan IHSG dan indeks saham regional, telah hadir di studio 6 TVRI, analis bursa saham Ahmad Nur Cahyadi, dan dialog akan dipandu Kinanjaj. Selamat siang saudara, saya Kinanjaj kembali menemani Anda dalam dialog bursa saham. Dan siang hari ini di sesi perdagangan pertama, IHSG tadi ditutup di level 4.682,6 atau melemah 0,07%. Sementara itu indeks LQ45 ditutup di level 785,58 atau melemah 0,14%. Dan Jakarta Islamic Index ditutup di 632,44 atau melemah 0,11%. Dan langsung saja kita sapa narasumber kita siang hari ini, Bung Ahmad Nur Cahyadi dari BNI Security. Selamat siang, Bung. Siang. Ya, sepertinya indeks kita saat ini cenderung dipengaruhi oleh data-data ekonomi yang ada di China dan juga rilis data yang akan terjadi di sana ya. Tanggapan Anda, Bung? Ya, memang kalau ekspor Cina kan ini unexpected sebetulnya mengalami penurunan. Demikian juga untuk result GDP Q&Q in terms of year-on-year. Developed market yang diharapkan akan terpicu oleh emerging market sekarang quote-in-quote potensinya akan berbalik arah. So kekecewaan ini sedikit banyak telah memberikan sebuah question mark bagi pasar, akankah ini berlanjut. Kemudian kedepannya data selama 2 bulan utamanya dari manufacturing apalagi properti Cina masih akan menjadi fokus di region Asia Pasifik, dan untuk bursa dalam negeri saya rasa akan sedikit terpengaruh dan memang pas gitu ya waktunya setelah rally mungkin mencari sebuah alasan dalam tanda kutip, dan ini sebuah alasan yang tepat untuk mengambil aksi ambil untung sebelum nanti ada kembali rally terjadi, saya rasa. Baik, kira-kira data MSCI Asia Pasifik sendiri jika kita lihat pagi tadi memang berada di zona pelemahan ya. Kira-kira pelemahan ini masih akan terjadi sampai kapan? Ya, kalau melihat intraday-nya sebetulnya pelemahan itu masih ada, meskipun bukan pelemahan yang insiden kemudian mengalami penurunan terus, termasuk pasar Indonesia kalau kita lihat intraday-nya juga sebetulnya masih ada beberapa kekuatan di sana. So quote and quote sebetulnya in average selama 3 bulan terakhir, dan kedepannya saya rasa kalau kita ambil sampai akhir bulan Maret, potensi koreksi itu wajar dan trennya masih tidak jauh berbeda dengan tahun untuk Indonesia, utamanya untuk dibandingkan dengan tahun 2012, termasuk untuk 2004 dan 2009 pada masa pemilu dulu. Ya. Baik, mari kita bahas IHSG secara sektoral sendiri, Bung. Tadi di perdagangan sesi pertama ada 4 sektor yang berada di zona pelemahan merah dan 6 lainnya berada di hijau. Saya ingin membahas yang memerah dulu nih. Ada finance minus 0,52% dan mining 0,5%. Tanggapan Anda? Ya. Kalau mining memang masih belum ada sebuah perubahan sudut pandang. Kemudian kalaupun ada sebuah spekulasi bahwa ini akan mendapatkan benefit dari nilai tukar rupiah, tentu akan kembali kepada demand dan production-nya. Sementara dari sisi banking atau keuangan secara keseluruhan, saya belum melihat adanya sebuah ancaman dalam tanda kutip yang bisa mendorong atau melemahkan sektor tersebut. So means bahwa ini hanya take profit sementara, Mas Gema. Baik, oke. Penguatan tertinggi ada di aneka industri, di mana menguat 2,36%. Cukup tinggi sekali. Ada apa dengan aneka industri? Saya rasa weighting aneka industri ini kan ada beberapa saham yang sangat luar biasa yang nggak bisa masuk ke sektor lain. Jadi sentimen sesaat dan tadi pagi termasuk seminggu kemarin, kalau in average kita lihat salah satu pelaku saham yaitu Astra International cukup memberikan sebuah pengaruh. Hanya saja memang di saat switching itu dilakukan tentu ada sebuah kendala, yaitu kendala valuasi, dan saya pribadi melihat bahwa beberapa saham memang sudah ditransaksikan sedikit di atas nilai wajarnya. Hanya saja memang switching ini suatu hal yang biasa, dan pada akhirnya nanti di akhir bulan Maret akan ada sebuah penyesuaian sebelum nanti akan ada sebuah konfirmasi akankah naik atau justru turun dengan jawaban hasil daripada pemilu. Baik, Anda tadi mencontohkan Astra International sendiri. Sebenarnya valuasi dari harga saham Astra International sendiri seperti apa saat ini? Kalau kita pakai DCF mungkin harganya akan sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan kita pakai sum of the parts. Tapi kalau kita bandingkan antara Astra tanpa
Kenapa United Tractors? Tentu harganya sangat murah sekali. Memang weakening daripada saham Astra maupun tekanan kinerja di tahun ini akan masih datang dari United Tractors, dan earnings multiple yang kami gunakan untuk memvaluasi sebetulnya resultnya itu rentangnya 6950 sampai 7150. Jadi selama Astra berada di bawah rentang 69, which is sekitar 6768, itu cukup interesting. Tapi kalau sudah sekitar 71, saya rasa menggunakan asumsi United Tractors yang belum akan bertumbuh dan masih akan minus, itu sudah menyentuh nilai pasar wajar saya rasa. Jadi Anda menyatakan harga 7100 itu sudah ketinggian sebenarnya? Kalau ketinggian atau tidak itu relatif, tapi dengan nilai valuasi forward dan semua asumsi yang ada, saya rasa angka 7150 itu adalah nilai wajah Astra, dan kalau mau divaluasi di atas itu saya nggak yakin akan lebih, karena memang kita harus menunggu dari riset bulanan untuk penjualan heavy equipment dari United Tractors. Baik, jika kita bandingkan dengan setahun ke belakang di mana sebelum Astra International itu melakukan stock split sendiri, harga sekarang di 7100, artinya ibarat harga pada saat itu adalah 71.000. Apakah aksi stock split yang dilakukan di Astra International ini berpengaruh terhadap likuiditas sahamnya sendiri? Ya, kalau likuiditas sedikit banyak berpengaruh, tapi valuasi sebetulnya sama, gitu kan. Artinya sekarang lebih banyak orang yang bisa memiliki Astra, kemudian lebih murah untuk membeli satu lot, apalagi dengan penurunan di luar fraksi yang kemarin sempat menjadi sebuah perhatian, gitu ya. Dan kedepannya saya lihat kalau kita bandingkan dengan yang kemarin di tahun kemarin, harganya belum gerak dulu. Sempat ada sebuah target 90 sampai 100.000, gitu ya. Kemudian ada beberapa rumus dengan semua indikasi positif, tapi dengan adanya sebuah kinerja yang turun sangat tajam dari United Tractors, utamanya kemudian CPI, meskipun sekarang CPI ini sudah strengthening, saya rasa angka 71.000 ya sebelum stock split ya, atau equal sekitar 7.100, itu sudah mencerminkan nilai wajarnya. Dan kalau untuk mencapai 7.600 asumsinya, maka United Tractors harus growth sekitar 2-3% tahun ini, yang sebetulnya sangat kecil sekali kemungkinannya bisa tumbuh sebesar itu. Oke, baik, kita akan membahas saham-saham dari aneka industri lainnya. Saya ingin membahas ada saham Ultra Jaya di sini yang menganggarkan capital expenditure, belanja modal 120 juta US dollar untuk 3 tahun ke depan. Rencananya mereka akan mengakuisisi lahan, dan mereka akan memelihara sapi perah asal Australia 23.000 ekor. Angka yang cukup besar sekali. Pertimbangannya adalah menurut mereka sapi perah asal Australia ini produktivitasnya lebih tinggi. Perbandingannya adalah 23 liter per hari dibandingkan dengan sapi lokal yang hanya 11 liter per hari. Saya tahu saham ini sebenarnya tidak seliquid saham-saham lainnya, namun saya yakin sekali saham ini memiliki fundamental yang cukup baik. Bagaimana Anda melihat ekspansi ini? Kalau kita lihat selama 2 tahun terakhir memang ada sebuah kenaikan, utamanya di tahun 2013 sangat signifikan sekali, dan ini tentu menjadi sebuah pemilihan saham baru di tengah memang valuasi untuk beberapa rata-rata sektor konsumsi yang memang sudah cukup tinggi, gitu ya. Apalagi kalau kita lihat, kita masukkan concern daripada wages maupun kenaikan tingkat suku bunga, termasuk pelemahan nilai tukar rupiah, termasuk dari sisi ongkos produksinya. Ekspansi yang dilakukan dan produktivitas yang rencananya akan dilakukan oleh sapi perah Australia tersebut tentu akan memberikan sebuah pengaruh yang cukup berkelanjutan, dan saya rasa dari sisi volume growth-nya, kalau kita bandingkan dengan sisi demand-nya, tentu akan memberikan sebuah pengaruh terhadap earnings growth secara keseluruhan. Hanya saja memang yang patut kita cermati adalah akankah sebuah quality atau taste daripada ULTJ setelah menggunakan sapi perah tersebut, yang tentu saya yakin sudah dihitung dan sudah dilakukan sebuah research dari sisi ULTJ yang harus kita atau kita patut cermati. Di sisi lain mungkin ada, bukan negatif, tapi minimnya diversifikasi yang dilakukan ULTJ yang saya yakin juga nanti akan dilakukan ke depannya, gitu ya, karena ini bisa menjadi sebuah kesadaran dari manajemen yang tentunya akan memberikan sebuah pengaruh bagi investor maupun sudut pandang pertumbuhan ULTJ secara keseluruhan. Baik, rekomendasi Anda untuk investor di rumah yang memiliki portfolio di sini? Saya rasa kalau ULTJ valuasi nilai wajarnya masih cukup positif, dan dengan kenaikan prospek maupun kalau kita lihat saham kan biasanya kan kita pakai forwardnya dengan semua aksi korporasi, dan selama 3 tahun ke depan kalau kita coba dicapkan sebetulnya nilai valuasinya masih sekitar 7-8% upside potensial masih ada. Oke, baik, saya ingin membahas satu emiten lagi, yaitu Wika sendiri yang terkait rencana kontrak pipa gas mereka sendiri. Termasuk IPO ya, termasuk IPO dari Wika Batam itu sendiri ya. Setuju, tanggapan Anda? IPO gini, indikasi bahwa kuatnya sebuah perusahaan, tingginya arus kas, kemudian ekspansi serta komitmen dan semua hal yang positif tentu akan dinilai dengan keberhasilan IPO. Pada saat IPO sudah berhasil, kemudian eksistensi pertumbuhan terus ada, kemudian anak usahanya juga berkembang melalui IPO, dan ini diadopsi oleh masyarakat sebagai sebuah hal yang positif, tentu akan memberikan sebuah pertumbuhan yang berkelanjutan. Sisi EPC salah satu divisi bisnis di saat Wika Realty quote in quote mungkin agak dihambat, gitu ya, bukan hemat, agak diperlahan tahun ini. Dari sisi demandnya juga mungkin akan cenderung sedikit terkontraksi. Saya rasa akan memberikan sebuah pengaruh positif, dan at least ini akan memberikan sebuah valuasi yang cukup signifikan di tengah potensi perlambatan yang bisa terjadi. Jadi coba menutup
menutupi apa yang kemarin sudah booming gitu ya. Kemudian ada sisi lain, divisi lain yang mungkin saling menutupi. Inilah gunanya diversifikasi dan segmentasi bisnis yang saling mendukung gitu ya. Seperti Astra di saat WNT-nya turun, kemudian ada CPO-nya, kemudian otomotifnya masih bisa menutupi. Jadi overall saya rasa dari sisi konstruksi Wika secara keseluruhan juga bagus. Kemudian Wika Beton kalau boleh saya sampaikan sedikit juga memang masih positif dan cukup bagus untuk sebagai sebuah pilihan di saat sekarang ini. Baik, untuk PI dari harganya sendiri yang ditawarkan bagaimana? Kalau PI Wika Beton memang tidak ada peers to peers. Kalau kita coba bandingkan, ini kan konkret ya, jadi konkret to konkret, apple to apple. Untuk global, correct me if I'm wrong, sekitar 37 sampai 42 kali PI-nya current, sementara untuk regional itu sekitar 20 sampai 22,7 kali. Untuk Wika Betonnya itu range-nya sekitar 13,9 sampai 14,7. So means kalau peers-nya tidak ada, benchmark-nya tidak ada, kita pakai regional itu bisa dikatakan seharusnya oversubscribe-nya berulang kali gitu ya, tidak hanya 2 atau 3 kali. Jadi saya yakin ini akan menjadi sebuah salah satu IP yang sukses seperti IP-IP sebelumnya. Ya. Oke, baik. Lalu kira-kira level support dan resistance IHSG sendiri untuk pekan ini dan juga hari ini bagaimana Mas? Pagi ini Mas Kenan kita menyampaikan sekitar 4632 sampai sekitar 4703 karena kecenderungannya adalah terkoreksi gitu ya. Sementara untuk pekan ini support terkuat kita lihat di sekitar 4557, kemudian untuk level 47 kecil sekali bisa menembus 4750 sepanjang satu minggu gitu ya. Dan kecenderungannya untuk hari ini 4703 sepertinya tidak akan terlewati gitu ya. Sementara untuk satu minggu satu periode saya rasa memang minggu ini waktunya untuk koreksi, dan kalaupun ada sebuah recovery masih menunggu data dari Cina termasuk Perancis dan Jerman, kemudian Amerika, nanti ada job sekat kunjung dan manufacturing di hari Kamis malam. Jadi saya rasa minggu ini kalaupun koreksi week on weeknya turunnya nggak akan selemah 2 minggu lalu, karena minggu lalu kita sudah increase. Dan satu yang patut dicermati, suatu hal yang wajar kalau menjadi koreksi karena kita sudah 8% dan sekali lagi kita masih termasuk ke 3 besar bursa terbaik di seluruh dunia. Jadi itu return-nya. Oke, baik. Lalu kita mari kita bahas saham-saham rekomendasi dari Anda untuk trading maupun untuk investasi jangka panjang. Kita mulai dari yang trading dulu, kira-kira di sesi kedua nanti apa yang bisa di-trading? Ya, saya rasa konstruksi masih menjadi sebuah pilihan gitu ya. Kemudian Telkom tidak hari ini mungkin bisa didesak untuk jangka pendek karena valuasi nilai wajarnya sebetulnya 24 masih bisa sampai gitu ya. Kemudian dari sisi bank juga masih ada Bank Dari dan Bank Mandiri. Untuk Astra jangan lupa kalau nanti sudah terkoreksi, kalau saya tidak salah tadi pagi sudah masuk ke rentang 7 ribuan. Kalau selama dia di bawah 7 ribu masih bagus. Kemudian tadi juga sudah dibahas LTJ, in terms of jangka panjang sekali ini sangat bagus sekali. Kemudian ada saham KB Pharma maupun Temposcan, dan jangan lupa ada saham retail which is Ramayana, Lestari Sentosa. Untuk mappingnya mungkin kita harus lebih berhati-hati. Sementara beberapa saham lain dari sektor properti sebaiknya masih dihindari. Saya tambahkan saham pegas juga masih bagus. Kemudian saya rasa dari sektor dan seperti semen juga masih bisa memberikan sebuah upside potensi yang cukup positif. Oke, baik, sayang sekali waktu kita sangat terbatas sekali. Terima kasih sekali atas analisis Anda. Ya, saudara, demikian tadi dialog bursa saham siang hari ini. Saya Kenan Jasuluriri. Kita kembali ke Mila dan juga Romano. Sampai jumpa.